Di sebelah utara Padang Ipongi, terdapat daerah yang agak membukit. Padang itu diselimuti oleh rumput enokoro, dan di tengah-tengahnya tumbuh sebatang pohon kaba yang begitu cantiknya. Pohonnya tak begitu besar, tetapi batangnya hitam mengkilap dan dahannya memanjang indah. Berbagai macam burung seringkali hinggap di pohon itu. Pohon itu bernama pohon kaba. Pohon kaba memiliki dua teman. Yang pertama ialah dewa tanah yang bersemayam di rawa di timur laut. Dan yang kedua adalah rubah berbulu coklat yang biasanya datang dari arah selatan hutan kayu. Jika memang harus memilih, pohon kaba akan memilih sang rubah yang berpenampilan rapi dan elegan, pintar, dan mudah untuk diajak berbicara. Karena walaupun dewa tanah memiliki unsur dewa pada namanya, sang dewa tanah berwatak kasar dan tidak senonoh. Belum lagi penampilannya yang kusut dan rambutnya yang panjang dan kotor. Bajunya pun compang-camping. Namun, bila diperhatikan baik-baik, mungkin seseorang dapat menerka bahwa sang dewa tanah itu bersikap jujur. Sedangkan sang rubah kerap kali berbohong. Suatu malam, pada permulaan musim panas, pohon kaba ditumbuhi daun-daun muda yang masih lunak. Bau harumnya tercium di sekeliling, dan di langit, bintang-bintang Bima Sakti sudah terbit. Di sana-sini, bintang bersinar, bergerak-gerak, kemudian menghilang. Di bawahnya, rubah datang untuk bermain-main dengan membawa bunga rampai puisi. Dengan memakai pakaian rapinya yang baru dibuat, dan sepatu kulitnya pun masih berbunyi, nampak bersih mengkilat. Malam ini terasa sunyi dan menenangkan, bukan? Betul juga ya. Dari sebelah sana, bintang Scorpio merayap naik nampaknya. Oh iya, yang besar dan merah itu dahulu di Cina dinamakan api. Apakah bintang itu berbeda dengan bintang Mars? Dengan bintang Mars, berbeda. Bintang Mars adalah planet, tapi dia itu adalah bintang permanen yang sangat bagus. Aku kurang mengerti. Yang dimaksud dengan planet dan bintang permanen itu apa? Yang dimaksud dengan planet yaitu yang tidak bersinar dengan sendirinya. Jadi, yang mendapatkan sinar dari yang lain dan yang bersinar dengan sendirinya, misalnya matahari, tentu saja adalah bintang permanen. Demikian besarnya dan menyilaukan. Mungkin kalau melihat dari arah yang sangat jauh akan terlihat menjadi kecil seperti bintang, bukan? Ya, matahari juga sejenis bintang. Kemudian, kalau kita melihat di langit, banyak sekali matahari. Bintang. Bingung deh. Matahari ya maksudku. Ya, benar. Tetapi, bintang-bintang itu kenapa ada yang merah, kuning, dan hijau ya? Ya ampun. Bintang-bintang itu ada yang jingga. Jadi, ada bermacam-macam ya. Mengenai itu, begini. Pada awalnya seluruh bintang-bintang itu semacam awan yang suram. Sekarang, di langit ada banyak bintang. Misalnya di Andromeda, di Orion, di Canes Venatici, juga semuanya ada. Canes Venatici merupakan ulekan. Kemudian, ada juga ring nebula. Karena berbentuk seperti mulut ikan, maka disebut fish mouth nebula. Yang seperti itu sekarang juga ada di langit. Kalau begitu, pada suatu saat nanti, saya juga ingin melihatnya. Bentuknya seperti mulut ikan itu tentunya bagus ya. Memang itu sangat bagus. Saya pernah melihat di peneropongan bintang Misuzawa. Wah, begitu? Saya juga ingin melihatnya. Nanti akan saya perlihatkan. Sebetulnya, saya sudah memesan teropong ke Carl Zeiss di Jerman. Saya kira pada musim semi tahun depan akan datang. Kalau sudah datang, akan segera saya perlihatkan ya. Wah,
Senang sekali. Betulkah? Kamu ini betul-betul selalu baik hati ya? Saya berbohong lagi kepada teman saya yang hanya satu-satunya ini. Saya ini benar-benar makhluk yang tidak baik. Tapi saya mengatakannya pun tak bermaksud jelek. Saya bermaksud untuk membuatnya supaya gembira. Suatu saat, kelak akan saya katakan segala hal yang sebenarnya. Ya, kalau untuk kamu, apapun akan saya lakukan. Tidakkah kamu mau melihat bunga rampai puisi ini? Ini puisi Heinrich Heine. Ini terjemahannya, tetapi betul-betul bagus. Kalau begitu, bolehkah saya pinjam? Boleh saja, silahkan. Baca dengan santai saja. Nah, kalau begitu saya permisi. Rasanya ada sesuatu yang belum saya katakan? Itu mengenai warna bintang. Oh iya, tapi itu nanti saja. Karena rasanya tidak baik jika saya terlalu mengganggu kamu. Saya tidak keberatan kok. Nanti saya datang lagi. Buku ini saya berikan. Nah, sampai jumpa lagi ya. Di lain waktu, ketika malam berganti dengan pagi, dari arah timur laut, datang perlahan-lahan dewa tanah yang bermandikan sinar matahari pagi. Seluruh badannya seperti tertutup oleh cairan tembaga. Dia datang dengan tenangnya sambil memangku tangan, seolah-olah tahu segala hal dan berdiri di depan pohon kaba. Pohon kaba, selamat pagi. Dewa tanah, selamat pagi. Kalau dipikir-pikir, banyak hal yang ternyata nggak bisa dipahami sama sekali ya. Misalnya rumput itu. Rumput itu keluar dari tanah yang hitam. Tapi kenapa malah warna hijau begini? Malah ada pula bunganya yang berwarna kuning ataupun putih juga. Mungkin karena benih rumput berwarna hijau dan putih. Betul juga. Kalau seperti itu memang mungkin benar. Tapi tetap saja ada yang gak bisa dipahami. Jamur kan gak punya biji. Tapi tetap keluar dari tanah dan banyak juga warnanya. Gak paham sumpah. Kalau begitu, kenapa tidak coba tanyakan kepada seseorang yang lebih mengerti? Sang rubah misalnya. Tanpa sadar, pohon kaba menyebut nama rubah karena teringat pembahasan bintang semalam. Rubah apa? Ia tidak mengatakan apapun. Tapi jika kita coba bertanya, mungkin dia akan tahu. Mengapa dewa sepertiku harus belajar dari makhluk hina sepertinya? Pohon kaba bergemetar ketakutan, dan rerumputan di sekitarnya pun tak bisa tenang melihat amarah sang dewa tanah. Dewa tanah pun berdiri, mengepalkan tangannya sembari berjalan mengelilingi area itu. Dalam hatinya, dewa tanah berpikir, Makhluk macam si rubah itu tidak sepatutnya ada di dunia ini. Kebenaran tak pernah keluar dari mulutnya. Bahkan mereka pengecut dan pendendam. Benar-benar makhluk rendahan. Dewa tanah, bukankah pesta di tempat Anda sudah semakin mendekat ya? Oh iya, sekarang tanggal 3 bulan Mei ya. Tinggal 6 hari lagi. Tapi para manusia dongo itu, mereka mulai kurang ajar. Mereka tidak lagi membawa upeti ke pestaku. Awas saja, kalau ada yang masuk daerahku, aku tarik ke dasar rawa. pohon kaba mengatakannya dengan maksud menghibur, tetapi malah menjadi begini. Ia tidak tahu lagi bagaimana caranya menghentikan kemarahan sang dewa tanah. Ia hanya bisa menggoyang-goyangkan daunnya saja.
karena Dewa Tanah tertimpa sinar matahari seolah-olah ia menyala. Dan sambil berpangku tangan tinggi-tinggi, dia menggertakkan giginya, berputar-putar di sekitar sana. Tetapi, semakin dipikirkan, rupanya segala sesuatu membuatnya marah. Dan akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia menggeram keras dengan kasarnya, lalu kembali ke rawanya. Untuk melampiaskan kemarahannya, Dewa Tanah akhirnya mengganggu manusia dan mengerjai si penebang kayu. Ia dibuatnya berputar-putar berjalan di tempat yang sama, sampai-sampai ia menangis. Kemudian, dengan kesaktiannya pula, si penebang kayu dilemparkan ke padang rumput sampai tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Dewa Tanah tertawa dengan suara keras. Suara itu bergema di langit, pantulannya jatuh ke arah pohon kaba yang membuatnya terkejut. Dewa Tanah telah berkali-kali berjalan mondar-mandir berkeliling di sekitar kuil miliknya. Ketika akhirnya ia merasa tentram, ia kemudian menghilang dan masuk ke dalam kuil. Di suatu malam berkabut tebal pada bulan Agustus, sang Dewa Tanah sangat merasa kesepian dan resah. Lalu, dia keluar dari kuilnya. Sang Dewa Tanah merasa kalah dan tak ada apa-apanya, serta tak sehebat sang rubah. Dewa Tanah memaki dirinya, kemudian menangis dan menangis sampai lelah. Lalu, pada waktu fajar mulai menyingsing, demi melamun, ia pulang ke kuilnya. Akhirnya, musim gugur pun tiba. Dewa Tanah menjadi sangat bahagia. Dan karena pikirannya sedang tenang, dia pergi ke tempat sang pohon kaba. Di sana, mereka berbincang mengenai berbagai macam hal, layaknya seorang teman. Mulai dari indahnya musim itu, langit yang biru, dan bagaimana hati sang dewa sedang teramat tenang. Bahkan, sang dewa pun dengan lantangnya berkata, Hari ini rasanya sangat segar buatku. Akhir-akhir ini selalu saja aku dihajar kejamnya dunia. Tapi untung akhirnya aku tak tahu kenapa tadi pagi tiba-tiba kepalaku rasanya bersih sekali. Bahkan rasanya kalau ada satu cacing mati pun di depanku, aku rela menggantikan tempatnya. ketika mereka sedang berbincang-bincang, rubah datang untuk menemui pohon kaba. Namun, saat melihat pohon kaba sedang bersama Dewa Tanah, raut wajah sang rubah berganti. Namun, karena sudah terlambat untuk pulang kembali, sang rubah pun melanjutkan jalannya, walau agak gemetar. Pohon kaba, selamat pagi. Yang di sana itu Dewa Tanah ya? Ya betul, aku Dewa Tanah. Cuacanya cerah ya. Saya mohon maaf datang ke tempatmu ketika ada tamu. Ini buku yang saya janjikan tempo hari. Mengenai teropong, akan saya perlihatkan kapan-kapan. Pada suatu malam yang cerah ya. Selamat tinggal. Wah, terima kasih rubah. Ketika pohon kaba berkata demikian, tanpa memberi salam kepada Dewa Tanah dan pamit kepada sang kaba, rubah dengan cepat pulang lagi. Pohon kaba menjadi pucat dan gemetaran. Dewa Tanah tertegun seketika. Kemudian, berdiri melihat sang rubah pergi. Tetapi, tiba-tiba, dia terkejut melihat sepatu mengkilat sang rubah. Rubah seakan akan merangkak berjalan menuju ke arah yang jauh di sana. Dewa Tanah sangat murka. Mukanya pun berubah menjadi sangat hitam. Sialan, awas kau rubah. Tiba-tiba saja, Dewa Tanah mengejar sang rubah. Pada awalnya, rubah tidak menyadari hal tersebut. Dan ketika ia menyadarinya, semua telah terlambat. Dewa Tanah menerkam sang rubah dan menghentamkannya ke tanah.
dua tanah yang menyesal mengangkat jasad sang rubah dan menangis. Ketika tetesan air matanya jatuh ke tubuh sang rubah tertawa sejenak, kemudian kembali tergeletak lemas tak bernyawa.